Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novel Jamal Putra Arianto dengan NIM 43423139. Dari sini saya akan mempresentasikan mengenai virtualization and VM provisioning for efficient infrastructure and modern remote access. Jadi yang pertama yaitu fondasi dulu. What is virtualization? Jadi virtualization itu adalah yang membuat layer software di physical hardware. Jadi dia mengizinkan beberapa multi operating system di satu physical device. Contohnya di satu CPU atau di satu device itu terdapat beberapa software operation yang berjalan. Nah, di sini juga menawarkan secure isolation. Jadi di each virtual machine itu completely isolated from others. Jadi tidak ada jadi antar VM itu terisolasi dengan baik, entah itu keamanannya atau dan lain sebagainya, dan runningnya juga tuh menghindari data breach juga. Yang kedua ada hypervisor rules atau machine monitor. Jadi ini merupakan software yang akan menjalankan VM tersebut. Jadi nanti di run dia di layer hypervisor dia jadi yang mengakomodir semua hardware resource buat OS-OS-nya. Misal ada dua OS yang di manage oleh hypervisor sendiri. Jadi yang ketiga ada VM provisioning. Jadi workflow-nya itu yang pertama ada template image seperti ISO, terus ada resource-nya berupa physical device yang tadi untuk mengalokasi RAM, CPU dan lain sebagainya untuk setiap OS. Yang ketiga ada network seperti virtual LAN, IP address, and firewall rules, dan finalisasi yaitu power on the VM and begin post deploy script. Jadi untuk deploy post deploy dari VM tersebut. Nah ini start alokasi resource, yang 40% ada compute, terus 30% ada memori atau RAM, dan 20% storage atau penyimpanan, yang 5% yaitu hypervisor overhead. Remote access, command line GUI management. Nah ini adalah contoh secure shell SSH. Biasanya ini terdapat di Linux ya. Ini CLI adalah command line interface, jadi yang isinya cuma kayak tulisan-tulisan aja, tidak ada graphic user interface-nya. Dan ini adalah remote desktop, yaitu protokol yang memprovide full graphical user interface. Dan contohnya itu ada Windows Environment gitu. Security best practice yaitu yang pertama ada multi-factor authentication, untuk memastikan semua remote login dengan token stateless itu seperti JWT. Yang kedua ada VPN gateway, yang ketiga ada least privilege, yang keempat ada regular patching. Nah, itu saja. Lalu yang kedua ada infrastruktur dan teknologi IT 2024. Jadi ini merupakan arsitektur internet, yaitu DNS dan HTTP. DNS itu ibarat buku telepon internet yang menerjemahkan nama domain menjadi IP, dan HTTPS itu versi aman. HTTP menggunakan enkripsi tak alias untuk privacy, bisa pakai SSL dan lain sebagainya. Ini protokol komunikasi global. Lalu yang kedua ada jaringan dan troubleshooting. Di sini disebutkan ada 3, ada network port, diagnostik, dan OSI model. Ini OSI model merupakan layer-layer gitu, lapisan-lapisan gitu. Network port sendiri itu yaitu identifikasi lain melalui port standar, yaitu seperti HTTP di 80, HTTPS 443, SSH 22, dan RDP Remote Desktop Protocol di 3389.
Dan diagnostik sendiri itu seperti ping, threshold, dan lookup untuk melacak kegagalan. Data center physicality yaitu infrastruktur yang mendukung cloud global. Fasilitas ini rancang dengan standar keamanan tinggi dan redundansi sistem pendingin. Jadi data center merupakan tempat kumpulan data yang terdiri server-server yang banyak dan dilengkapi dengan server-server itu panas dilengkapi dengan air conditioning yang baik sehingga server tidak panas dan tidak menyebabkan server menjadi down. Virtualisasi dan hypervisor. Nah, ini merupakan infrastruktur di OS, jadi itu yang VM-VM, jadi dari hardware itu menjadi bisa jadi beberapa OS dan beberapa aplikasi. Lalu VM provisioning workflow. Jadi yang pertama ada configuration, yaitu menentukan aktifasi CPU, RAM, dan storage. Outputnya berupa resource spec. Dan yang kedua selection, memilih OS image, entah itu Ubuntu, Windows, dan lain sebagainya berupa ISO. Outputnya base environment. Yang ketiga ada networking, alokasi IP firewall rules. Yang keempat finalization, user setup, post deploy script. Itu outputnya berupa VM instance. Akses jarak jauh SSH versus RDP. Ini dua protokol yang mengelola VM dari lokasi manapun secara aman. Contohnya yang SSH sendiri itu biasanya yang paling sering SSH. Jadi ini standar untuk sistem Linux. Yang kedua ada RDP, antarmuka grafis UI untuk sistem Windows. Jadi lebih jelas gitu, nggak berupa tulisan. Full stack ekosistem yaitu ekosistem full stack memanfaatkan end to end mengintegrasikan antar muka pengguna, logic server, dan manajemen data. Ada front end, back end, dan database, dan ini HTML, CSS, Node, Postgre itu merupakan tools-tools yang dipakai oleh role-role tersebut. Web deployment dan server. Yang pertama ada CI/CD, yang kedua ada web server, yang ketiga ada container. CI/CD itu pengujian dan penyebaran code ke server untuk produksi secara cepat, jadi nggak perlu manual-manual lagi. Yang kedua ada web server seperti Nginx dan Apache yang menangani permintaan HTTP secara efisien. Yang ketiga ada container, merupakan tempat untuk image-image di lingkungan tersebut di OS tersebut supaya tidak terjadi konflik. Cosmetric compute and storage computerizing ini merupakan tagihan atau biaya yang ditagih per detik per jam berdasarkan jumlah CPU dan besaran RAM yang dialokasikan. Storage metric yaitu kapasitas penyimpanan di server, itu biaya kapasitas per gigabyte per bulan, performa akses. Egress and pricing models, memahami biaya tersembunyi, data keluar atau egress dari cloud seringkali menjadi komponen biaya yang signifikan namun kurang diperhatikan. Jadi ini biaya tersembunyi. Dan demand bayar sesuai penggunaan besar komitmen 1-3 tahun. Jadi ini merupakan data biaya-biaya yang harus biaya-biaya tersembunyi yang harus diketahui. Kalau on demand dia lebih mahal, kalau reserve komitmen 1-3 tahun kita lebih banyak diskon. Dan lanjut lagi untuk yang ketiga yaitu ada full stack deployment, memahami stack dari antar muka pengguna hingga logika server dan penyimpanan data. Front end versus back end. Kalau front end itu yang tampil ke klien biasanya fokus di UI UX dan lain sebagainya. Yang kedua ada back end yaitu dari sisi server yang menjembatani dari front end ke server itu ada back end. Backnya kalau front end itu HTML, CSS dan lain sebagainya. Yang back end Node.js, Python dan lain sebagainya. Arsitektur client server tuh ya. Jadi back end itu bisa menangani di request response dan lain sebagainya. Kalau front end langsung di kliennya, dan biasanya klien minta request ke back end minta ke server ke database dan lain sebagainya. Dan ini mempunyai latency
Ekosistem teknologi modern. Framework merupakan kerangka kerja seperti Next.js atau Express, yaitu merupakan kerangka kerja dari JavaScript yang membantu programmer untuk melakukan pengembangan dengan struktur yang solid. Web server sendiri yaitu seperti Nginx untuk gate reverse proxy di aplikasi. Database sendiri merupakan data dari aplikasi yang dipakai. Proses deployment yang pertama yaitu build, yang kedua push, deploy, dan monitor. Standar performa web. Jadi standar performa web sendiri itu harus 99,9%. Ketersediaan aplikasi merupakan kunci kepercayaan pengguna. Deployment yang baik menggunakan sistem redundancy untuk menjaga angka ini tetap tinggi. Kecepatan memang di bawah 2 detik secara signifikan meningkatkan retensi pengguna. Jadi semakin baik websitenya, semakin cepat websitenya, semakin baik juga performa websitenya. Konfigurasi server. Nah, di server sendiri ini itu menyiapkan VPS yang melibatkan pengaturan sistem operasi Linux server dan runtime seperti Node.js atau Python. Dan layanan-layanan cloud ini atau server ini banyak seperti AWS, DigitalOcean, Google Cloud, dan lain sebagainya. Waduh. Jadi ini perbandingan metode deploy. Yang pertama ada FTP, kecepatan lambat, kemudahan sangat mudah, kontrolnya terbatas. Kalau kita tak SSH itu sedang, kemudahan menengah, kontrol penuh. Kalau apa ini CI/CD sangat cepat. Nah, Docker container yaitu cepat, menengah, dan isolasi penuh. Strategi deploy terbaik yaitu yang mencakup 4 hal ini. Yang pertama itu zero downtime, jadi tidak ada lag atau gangguan saat update aplikasi. Yang kedua ada environment variable, misalnya API dan rahasia dari script code sumber demi keamanan. Yang ketiga staging environment, selalu dites aplikasinya. Yang keempat ada rollback plan, memiliki plan yang baik untuk kembali versi ke sebelumnya jika terjadi error. Udah, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.